Halo, Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Di sebelah saya sudah ada sebuah Toyota Fortuner 4x4, di mana menurut saya ini adalah salah satu Fortuner paling bahagia di Indonesia. Nah, kira-kira kenapa? Ikutin terus videonya. Nah, teman-teman, jadi Toyota Fortuner yang ada di sebelah saya ini adalah keluaran tahun 2022. Itu berarti sebelum yang facelift terakhir yang keluar di 2024. Pemiliknya adalah Mas Bobby Jambul, salah satu teman saya yang semenjak Fortuner ini datang, unit ini hadir, langsung diajak untuk keliling Indonesia melihat keindahan alamnya ya teman-teman ya. Jadi kalau ibarat Fortuner ini adalah wanita, dia itu didandanin, terus diajak jalan-jalan, diajak liburan untuk refreshing bersama pemiliknya, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin modifikasinya, sebenarnya ini nggak langsung seperti sekarang yang teman-teman lihat ya di depan layar sini. Karena begitu tahun 2022 Mas Bobby punya mobil ini, didandaninnya itu pelan-pelan. Dari mulai ganti ban AT dulu, habis itu mulai nambah ada bumper depan, terus juga bagian-bagian lain sampai kurang lebih seperti ini. Saya sangat berkesan, jadi Fortuner ini dari pertama kali diajak jalan-jalan, itu langsung diajaknya ke Pulau Flores. Start dari Labuan Bajo dan muter di pulau tersebut, teman-teman. Tapi yang saya cukup berkesan, saat saya melihat di channel YouTube-nya, waktu itu Fortuner ini dibawa sampai ke Pulau Sumba saat mengikuti event Java Overland. Wah, itu luar biasa sih. Dari situ saya ngelihat emang nggak basa-basi ya. Waktu Mas Bobby ngambil mobil ini dan bilang mobil ini emang tujuannya ya, atau peruntukannya adalah untuk dipakai overland keliling Indonesia. Nah, sekarang teman-teman, sebelum kita ngebahas untuk modifikasinya, sekaligus juga saya sebenarnya pengen sampein ya, tips untuk teman-teman yang pada pengen modifikasi mobil SUV-nya ya, untuk kebutuhan overland, teman-teman. Nah, jadi kalau emang kita lihat mobil Fortuner Mas Bobby ini, sepertinya kalau kayak orang bilang tuh udah lumayan full spec untuk hitungan sebuah overland, teman-teman. Nggak cuma diganti bumper yang modelnya besi seperti ini, terus juga ada winch, kita lihat di bagian atapnya udah ada rooftop tent-nya dan lain-lain. Tapi sebenarnya kembali lagi, bukan berarti kalau kita konsep modifikasi yang akan dijalankan di sebuah overland, itu harus rame atau lengkap seperti mobil Fortuner ini. Kita bisa mulai seperti Mas Bobby waktu itu, mulai misalnya, oke, kita ganti bannya dulu deh, dari ban aspal kita pakai ban AT. Dari situ, kurang lebih kita tinggal modifikasinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Ambil contoh teman-teman, ada orang yang pengen overland, tapi nggak mau sampai mobilnya itu depannya diganti bumper besi. Sah-sah aja sebenarnya. Tetap punya kelebihan kekurangannya masing-masing, yang mana pastinya dengan kita tetap pakai bumper standarnya, ya kita akan dapat bobot mobil yang lebih ringan. Itu salah satu contohnya. Nah, sementara kalau misalnya kita pakai bumper besi, seperti di mobil Mas Bobby ini, pakai bull bar tri-loop keluaran dari Hammer ya, ini King Series, pastinya keuntungannya untuk perlindungannya atau proteksinya bisa lebih baik lagi. Nah, tapi sebagai catatan, kita bikin bumper besi atau beli bumper besi, itu akan ada perbedaannya. Di mana salah satu perbedaannya yang terkait dengan misalnya apakah airbag di mobil masih tetap bisa aktif atau enggak, atau kira-kira bumper itu kalau amit-amit kena tabrak akan justru merusak ke sasis apa enggak. Itu yang akan membedakan ya, mana bumper besi yang proper, mana yang enggak. Tapi yang pasti bukan berarti bumper bull bar custom ini semuanya justru mencelakakan ya, dalam tanda kutip. Sekarang udah semakin oke secara safety compliance-nya, jadi mereka itu tetap bisa tersambung ya, atau airbag-nya bisa aktif, terus dia nggak merusak bagian sasisnya karena ada crumple zone-nya dan lain-lain. Jadi
tetap ya, bumper besi yang aftermarket atau yang custom, dua-duanya tetap bisa menjadi opsi buat kalian. Nah, yang berikutnya, winch. Di mobil Mas Bobby, ini pakai Warren VR Evo 12. 12 itu berarti tonase winch ini bisa untuk 12.000 lbs atau di atas 4 ton lebih, teman-teman. Nah, winch juga jadi salah satu yang teman-teman banyak nanya nih, kira-kira kalau mau overland, mobilnya wajib nggak pakai winch nih? Sebenarnya juga sama, kembali lagi sesuai peruntukannya. Ada yang nggak pakai winch karena dia tahu tujuan overlandnya mungkin ke jalur-jalur yang bahkan mobil 4x2 juga bisa, bahkan full jalurnya aspal, ya nggak apa-apa banget tanpa winch. Tapi ya kalau kita mau bisa nge-explore lebih jauh lagi ke area yang remote atau yang boleh dibilang udah lebih sulit untuk dijangkau mobil non 4x4, ya tentunya dengan ada winch ini pastinya bisa semakin aman dan daya jelajahnya juga bisa lebih jauh. Karena kita tahu ada perangkat yang bisa nolong kita saat kepater atau nyangkut. Nah, ngelihat lebih ke bawah lagi teman-teman, ini ada salah satu perangkat ya, atau bagian di kolong yang menurut saya sangat penting, yaitu skid plate atau dek pelindung yang ini posisinya ada di bagian depan sini. Ini adalah dek pelindung yang dibikin oleh Aaron Smith Fabrication, teman-teman. Fungsinya apa? Ya sesuai namanya, dia itu ngelindungin bagian apapun juga yang ada di kolong bagian depan. Dan itu sangat penting banget, teman-teman, karena bagian depan ini banyak bagian-bagian dari mobil yang boleh dibilang vital gitu ya. Entah itu tongolan dari radiator, atau sistem kaki-kaki itu sendiri, atau sistem yang berhubungan dengan steering kendaraan, dan lain-lain. Jadi bagian depan ini relatif lebih banyak butuh perlindungan ya. Walaupun ya bukan berarti di bagian kolong tengah atau belakang juga nggak ada yang penting. Di situ kan juga ada tangki BBM dan lain-lain. Tapi bagian depan ini bagian yang paling pertama bakal keseruduk dengan obstacle apapun juga yang ada di jalur off-road. Ada batu gede, ada tunggul pohon, dan lain-lain. Jadi memang di satu sisi kalau kita udah pakai bumper besi seperti ini, kita tahu kita mau nerabas lebih jauh lagi saat off-road atau overland, salah satu bagian yang perlu ditambahkan juga adalah dek pelindung ini, teman-teman. Geser ke bagian samping, teman-teman. Salah satu bagian yang juga dimodifikasi atau ditambahkan adalah snorkel. Snorkelnya di mobil ini pakai TJM AirTag, di mana snorkel ini emang fungsi ya teman-teman ya. Jadi bukan sekedar tempelan aja. Nah, saya nggak pernah bosen buat bilang juga kalau misalnya snorkel itu kita pasang bukan berarti karena kita mau berenang ya, nyebur banjir-banjiran, atau kita off-road yang lumayan berat, ngelewatin lumpur yang dalam, atau nyebrangin sungai yang dalam. Tapi ada fungsi yang lebih basic, yang lebih bisa dirasakan harian, yaitu dengan kita pakai snorkel ini, maka mesin itu ngambil udaranya posisinya lebih tinggi, yaitu di atas sini. Dengan ngambilnya di sini, maka udara yang keambil itu relatif lebih bersih dan lebih boleh dibilang sejuk ya, bukan dingin, sejuk. Kenapa? Soalnya kalau tanpa snorkel, udara yang diambil buat mesin tuh posisi kurang lebih di dalam sini, dan itu temperaturnya cukup tinggi, di atas 50 derajat, dan kotor juga karena tempat boleh dibilang debu itu dia mengendap gitu ya, nggak bergerak kemana-mana. Jadi dengan ngambil udaranya melalui snorkel, dia itu lebih adem dan juga lebih bersih. Pastinya ya kalau kita ngomongin ke mesinnya enak ya, jadi mesinnya tuh napasnya tuh lebih enak teman-teman. Dan sedikit mempengaruhi juga ke konsumsi BBM-nya. Jadi itu dia salah satu fungsi utama snorkel. Nah selain snorkel, Mas Bobby juga nambahin ada 2 buah lampu keluaran steady. Ini posisi lampu sini mungkin buat teman-teman yang masih ngelihatnya awam, tapi sebenarnya banyak sih yang nempelin di posisi ini ya. Jadi kita nyari aksesoris aftermarket untuk dudukannya pun juga tersedia. Tapi kalau yang di mobil ini untuk si dudukan atau bracketnya ya, dia dibuat oleh Maxford teman-teman. Lebih dari cukup sih sebenarnya sih ya. Walaupun di atasnya masih ada tambahan light bar yang juga keluaran steady. Nah kemudian teman-teman,
mobil Fortuner ini juga dipasangin roof rack custom, di mana ini juga sama-sama buatan ISF atau Iron Smith Fabrication. Dia modelnya modular, teman-teman. Jadi kalau modular itu boleh dibilang si roof rack-nya itu sebenarnya bisa kita pretelin ya, bisa kita disassembly lagi. Entah itu nanti ya biar penyimpanan lebih enak, nggak terlalu makan tempat, atau misalnya nanti mau ada bagian yang dimodifikasi atau ya mungkin aja direparasi apa gimana, itu lebih enak karena dia nggak one piece. Jadi itu dia kenapa juga saya pribadi seneng ya roof rack yang modelnya modular seperti ini. Nah, satu sisi dia itu dengan kayak teman-teman lihat banyak lubangnya, ini kita bisa nantinya nambahin aksesoris yang mau kita pasang. Entah misalnya kita mau ngejadiin atasnya ini untuk dudukan sign ladder, atau misalnya untuk bawa ban serep misalnya di atas, kayak di Crosstrek, dan lain-lain, itu bisa konfigurasinya dirubah. Tapi yang pasti, kalau di mobil Mas Bobby, ini untuk bawa rooftop tent. Ini adalah iCamper yang Skycam 3.0 ya teman-teman ya. Dimana kalau yang 3.0 ini dia finishingnya black rocky seperti ini. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu iCamper yang sebelumnya ada yang warnanya hitam glossy gitu, tapi menurut saya yang versi 3.0 ini lebih menarik ya, dengan finishing yang lebih kayak kulit jeruk gini, lebih terlihat kuat aja gitu. Soalnya ya takutnya ya, kalau ditaruh di atas ini kita nanti pas lagi lewat-lewat hutan atau apa gitu kebaret-kebaret kan, tapi kalau kayak gini sih kita lebih tenang. Nah, kemudian ini di bagian bawahnya juga masih ada produk dari ISF, yaitu untuk footstep yang sekaligus juga berfungsi sebagai sideguard atau rock slider, teman-teman. Nah, banyak juga yang suka nanya kalau kita mau bikin slider gini, kira-kira baiknya ya atau bagusnya keluarnya segimana. Jadi sebenarnya pertama juga bergantung kebutuhan. Ada orang yang sekaligus juga slider ini untuk footstep ya, atau untuk pijakan ke dalam. Pastinya mesti agak keluar. Tapi kalau misalnya kita nggak butuh buat nginjek ya, misalnya kita naik mobilnya yang langsung aja gitu masuk ke dalam, ya ini sih nggak perlu terlalu keluar. Jadi menyesuaikan juga dengan kebutuhan kita, teman-teman. Tapi kalaupun dijadiin untuk footstep juga, sebenarnya saran saya sih yang terpenting dia jangan terlalu keluarnya jauh setelah lebar dari si ban kita itu. Selain ya estetikanya menurut saya agak kurang, satu sisi bisa jadi malah justru mengganjel teman-teman saat kita terkena obstacle di jalur off-road karena dia terlalu tonggos keluar gitu. Kurang lebih itu tipsnya. Nah, begitu kita geser ke belakang, ini sepertinya jadi bagian yang paling rame dari Fortuner-nya Mas Bobby. Dan kurang lebih ini jadi semacam dedikasi ya. Kalau misalnya emang Fortuner ini nantinya emang full akan dipakai untuk overland nih keliling Indonesia. Itu dia, dengan mengganti pertama bumper belakangnya, ini keluaran dari ISF juga. Tapi nggak cuma itu aja, karena bumper besinya ini sekaligus juga untuk tempat tire hanger. Persisnya di sebelah kanan, dan yang kiri masih ada dudukan untuk jerigen. Kalau yang hitam ini untuk pasokan air bersihnya, sementara yang merah ini untuk BBM, teman-teman. Nggak cuma itu aja, masih ada juga dudukan untuk sand ladder nih, keluaran dari Maxtrax. Jadi kalau misalnya kita mau ngakses ke bagasinya, kurang lebih kita harus ngebuka ke kanan dan kiri si ban serep dan juga aksesoris yang ada di sini. Nah, cara bukanya di sini nih, teman-teman. Jadi kita tinggal tarik aja, tapi dia masih ada kunciannya. Jadi kalau amit-amit si tarikannya itu sempat kelepas di jalan, dia nggak langsung tiba-tiba ngejeblak gitu ya, ngebuka gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga sama ngebukanya. Tinggal tarik gagang merahnya, terus kita angkat tuasnya. Nah, gampang banget. Dan salah satu buat saya ngenilai kurang lebih fabrikasi custom kayak gini ya, adalah dengan mencoba kira-kira buka tutupnya itu susah nggak? Soalnya terkadang ada aja yang secara bentukannya tuh udah menarik, secara estetikanya, tapi begitu kita ngoperasin buka tutupnya itu susah. Ini gampang banget, effortless. Udah kelihatan banget dari sambil saya ngobrol, nggak ada ekspresi muka asem kayak keberatan gitu ya untuk
buka tutupnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kita kunci lagi. Tarikannya kita naikin atas, dah praktis banget. Nah, cuma satu catatan teman-teman, kalau misalnya kita udah mengisi berbagai macam aksesoris termasuk ban serep di bagian belakang sini, salah satu yang biasanya suka ketutup adalah rear lamp ya, atau tail lamp. Dimana ya kalau kita menjadi pengendara di belakang mobil ini kadang-kadang ya kita belum tentu bisa ngelihat mau itu lampu sen, lampu rem, ataupun lampu saat mobil mundur. Jadi biasanya alternatifnya kita bisa relokasi, bisa jadi salah satu pilihannya adalah ke bumper besinya yang ada di bawahnya, tapi itu juga mesti dipastiin jangan sampai ada bagian aksesoris lain ya yang nutupin. Misalnya contohnya plat nomor. Jadi ya berarti plat nomornya mesti kita relokasi juga tempat yang lain. Jadi kurang lebih itu salah satu poin yang mesti kita perhatikan ya kalau pasang aksesoris seperti ini di bagian belakang mobil. Oh iya, begitu kita geser ke bagian kiri, masih ada tambahan aksesoris yang ditempel di bagian belakang sini, teman-teman. Jadi kayak tadi saya bilang, roof rack yang modular itu sangat memungkinkan kita untuk nambahin dudukan ataupun mau ngubah konfigurasinya. Ya, salah satunya adalah untuk nempel 2 buah jerigen tambahan ini. Jadi, jerigen ini fungsinya itu sebenarnya untuk backup lagi ya dari si BBM mobil ini. Walaupun ya mau kita pakai untuk kebutuhan air bersih pun juga sebenarnya bisa-bisa aja ya teman-teman. Tapi yang menarik adalah ini, bagian samping ini dia duduknya itu langsung ke kaca dengan menggunakan suction cup yang mungkin biasanya banyak digunakan untuk kebutuhan bikin rigging gitu ya. Misalnya kamera-kamera yang nempel di mobil saat syuting film-film layar lebar gitu, itu dia menggunakan suction cup yang nempel ke kaca atau nempel ke bodi. Jadi boleh dibilang sih cukup praktis juga, nggak ada bagian di bodi mobil yang dibolongin ya atau diperawanin, jadi cukup dengan disedot nih si kaca bagian samping sini dan nempel lah dia bracket untuk 2 buah jerigen yang masing-masing kapasitasnya 6 liter. Nah sekarang kita berlanjut ke bagian kaki-kaki. Pertama saya mulai dulu dari bagian velgnya. Jadi buat velg, semenjak udah dipakai beberapa kali untuk trip ya atau overland, Mas Bobby akhirnya ganti di Fortuner menggunakan velg keluaran dari Method yang tipenya 705. Ini adalah velg alloy teman-teman dengan diameter 17 inch. Nah, yang menariknya dari Method, dia itu ada yang namanya bead grip. Jadi kurang lebih di bagian dalamnya itu ada gerigi-geriginya yang fungsinya itu untuk ngiket atau ngunci bibir ban ya teman-teman ya. Jadi walaupun velg ini bukan velg beadlock, tapi tidak semudah itu untuk si bannya bisa terlepas dari velg, sekalipun dalam kondisi tekanan anginnya rendah. Nah, sementara untuk bannya, ini dikawinkan dengan BF Goodrich AT yang varian terbaru, yaitu KO3. Ukurannya, menurut saya lumayan juga nih, 285/70 R17. Buat teman-teman yang mungkin pada nanya perbedaan BF Goodrich yang KO3 dengan yang sebelumnya KO2 apa, KO3 ini yang paling berasa salah satunya adalah kemampuan di jalan aspal ya, atau di jalan raya, di mana road noise atau tingkat kebisingannya di jalan aspal itu dia lebih minim dibandingkan dengan KO2. Mungkin kalau KO2 kita masih bisa dengar ada ngung seperti itunya, tapi untuk di BF Goodrich yang KO3 itu udah lebih senyap lagi. Jadi ya kalau kita pakai jarak jauh itu lumayan tuh, nggak nyiksa di kuping ya teman-teman. Nah, ban dan velg ini itu bisa masuk ke sini karena Fortuner ini udah di lift up 2 inch atau sekitar 5 cm. Dia menggunakan pertama untuk shocknya itu Profender. Profendernya ini yang bisa di setel, adjustable 8 klik. Jadi kalau model yang seperti ini, dia itu ada reservoirnya ya teman-teman ya, yang warna merah itu. Sementara buat coil spring atau si pernya, ini menggunakan tough dog. Tapi nggak cuma itu aja teman-teman, salah satu yang udah diganti adalah upper control arm. Dan sebenarnya sih upper control arm ini kira-kira butuh ganti apa enggak? Menurut saya sih setidaknya kalau udah 2 inch atau lebih bahkan ya, itu sebaiknya diganti. Salah satunya sebenarnya adalah untuk bisa mendapatkan alignment di ban yang
sesuai angkanya. Jadi itu akan pengaruh juga ke kenyamanan, ke handlingnya, dan juga pastinya kekuatan ya kalau kita pakai untuk off-road. Oh iya teman-teman, selain itu masih ada tambahan aksesoris yang menempel di kaki-kaki bagian belakang, yaitu sebuah balon udara yang dinamakan airbagman. Nah, jadi airbagman ini fungsinya adalah untuk menopang bagian belakang kendaraan. Biasanya kalau kita udah pakai overland, kita road trip jauh dengan beban yang berat, belum lagi kayak di mobil ini ada aksesoris bumper besi, bannya posisi di belakang dan lain-lain, itu pasti akan membuat beban di belakang tuh lebih berat dari yang biasanya. Terkadang kita nggak cukup pakai per yang kita punya di mobil, teman-teman. Makanya kita harus ganti per yang rate lebih keras. Tapi kalau ganti rate yang lebih keras, kekurangannya adalah begitu mobil ini udah kita pakai lagi untuk hari-hari dengan beban yang kosong, udah nggak ada barang-barang di dalamnya, jadinya terlalu keras. Jadi salah satu solusinya sebenarnya oke juga, kita pakai airbagman seperti ini. Jadi begitu kita mau trip dengan full load gitu, si balonnya itu bisa kita kembangin aja pressure-nya supaya mobilnya itu nggak terlalu doyong, teman-teman. Atau kalau ngelewatin jalan-jalan yang lumayan berlobang gitu, nggak gampang, bagian belakangnya tuh kayak jadi ngayun banget gitu, kayak perahu, teman-teman. Nah, begitu kita udah harian lagi, si balonnya itu tinggal tekanan anginnya kita kurangin aja. Itu sih salah satu kelebihannya ya, pakai airbagman ini. Oke, kemudian teman-teman, kalau kita ngebahas untuk mesin, jadi di Fortuner Mas Bobby, ini pada bagian mesin tetap dibiarkan standar. Selain dari ada tambahan snorkel ya, yang masuk ke intake udara. Nah, buat mesin sebenarnya banyak juga yang suka nanya, tipsnya kita mau overland pakai kendaraan SUV atau 4x4 gitu, untuk mesin ini gimana nih? Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kurang lebih tipsnya hampir sama dengan kebanyakan tips yang saya kasih. Mau itu buat overland, mau itu buat dipakai off-road jenis lain, itu hampir sama. Jadi pastiin mesin kondisinya sehat. Mungkin kalau mobil baru seperti ini kan hitungannya mobil baru ya, boleh dibilang ya mesin masih belum ada kenapa-kenapa ya, dibandingkan mungkin kita mau overlandnya pakai SUV yang umurnya udah 20 tahun atau lebih gitu. Nah, jadi kalau mungkin di mobil yang udah tua seperti itu ya, atau yang udah lumayan umurnya, pastiin kondisi mesinnya itu dalam kondisi yang memang boleh dibilang jalan di dalam kota layak, buat dipakai luar kota juga layak. Itu berarti biasanya apa? Yang kaitannya sama cooling system atau sistem pendinginan. Biasanya kita punya mesin, kita mastiin sehat apa enggak dengan, oh iya nih, tarikannya masih enteng nih, terus dipakai nih, torsinya masih padat nih gitu. Tapi biasanya salah satu yang suka luput dari perhatian adalah cooling system. Entah itu dari jalur-jalur untuk radiatornya, atau yang berkaitan dengan kipas-kipasnya, dan lain-lain. Itu jadi salah satu hal yang penting. Selain itu sih sebenarnya berikutnya ya, yang kaitannya dengan mobilnya yang udah cukup berumur itu, kalau misalnya kita pakai mobil yang matic, itu juga pastiin maticnya sehat. Nggak sedikit juga banyak yang pakai overland, udah dipakai jarak jauh teman-teman, ternyata habis itu maticnya yang terkendala. Mulai dari slip, ngejeduknya parah sampai bener-bener dia rada blow on gitu ya, atau nggak ngoper naik, akhirnya cuma ketahan sampai gigi 2 aja, atau gigi 3. Itu nggak jarang ya kejadian seperti itu. Jadi memang pastiin yang terpenting kondisi mesin sehat. Mau diesel atau bensin, itu sesuai selera kita aja. Karena percuma menurut saya, hati kita diesel tapi disuruh pakai bensin. Hati kita bensin tapi dipaksa oleh teman-teman suruh pakai diesel. Kembali lagi aja ke pilihan masing-masing. Dan yang terakhir teman-teman, kalau kita ngomongin bagian interior, sebenarnya, mohon maaf, interiornya full standar teman-teman. Jadi saya juga nggak akan masuk ke dalam untuk ngebahas. Jadi kalau kita ngomongin interior untuk mobil overland, tips dari saya sih sebenarnya sebisa mungkin standar. Karena biasanya semakin standar, nggak terlalu keramaian, nggak terlalu ribet, itu justru akan membuat perjalanan kita jauh lebih nyaman ya teman-teman ya. Jadi beda sama kita ngebangun mobil off-road yang lebih arahnya itu untuk misalnya off-road adventure atau ekspedisi, di mana udah banyak perangkat elektronik yang harus diaktifin, belum lagi ada tambahan lagi perangkat-perangkat misalnya locker apa segala macam. Tapi kalau di mobil overland ini, menurut saya sih kita sebisa mungkin kayak keep it stock aja gitu. Karena
Di situ jadi kita bisa ngerasain di dalamnya itu aura mobil harian. Jadi walaupun di luarnya mungkin tempur, mau udah bannya gede, udah ada aksesoris segala macam, tapi begitu kita ke dalam, kita nggak terintimidasi dengan apa yang tadi kita lihat di luar. Karena pas masuk ke dalam, kita emang berasa lagi pakai mobil baru, pakai mobil harian yang mana emang syarat dengan ya mobil harian itu nggak terlalu banyak yang dimodifikasi ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu teman-teman. Ya paling mungkin apa yang bisa ditambahin lebih kayak panel ya untuk kita nyalain tambahan lampu LED, light bar gitu dan lain-lain. Dan mungkin juga salah satu yang bermanfaat kita bisa pasang RIC ya atau radio komunikasi. Tuh ada di depan, antenanya gede banget. Ya, akhirnya udah kita buka roof tent-nya teman-teman. iCamper Skycam 3.0 nih. Jadi ini ngebukanya ke sisi kanan ya. Dengan kapasitas maksimal bisa 4 orang nih. Walaupun mungkin konfigurasinya agak lebih empet-empetan, tapi sebenarnya masih layak, masih oke banget. Kita langsung aja tur ke bagian dalam. Biasanya kita ngolong, tapi kali ini kita akan justru ngatep teman-teman ya, karena kita akan ke atas. Ini saya buka dulu di sini sepatunya. Ini tangga aluminiumnya, dia model yang bisa dilipat ya, seperti kebanyakan rooftop tent. Jadi benar-benar ringkes, begitu udah dilipat untuk disimpan. Oke, bismillah, assalamualaikum. Wah, ini dia teman-teman, bagian dalamnya. Kita masuk dulu. Wah, kurang lebih seperti ini bagian dalamnya. Wah, ini bawaannya jadi pengen tiduran nih. Nah, ini sebenarnya iCamper ini adalah salah satu juga merek rooftop tent ya dari luar yang bisa jadi menjadi salah satu mimpi gitu ya, kayak cita-cita orang pengen pakai ini. Ada sebenarnya beberapa merek lain, tapi memang ini salah satunya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin rooftop tent, teman-teman, mau yang lokal apa yang luar, ya pasti ada harga, ada kualitas. Tapi kembali lagi peruntukan juga kita, termasuk juga kapasitasnya ya. Kayak kapasitasnya, terus kita kebutuhannya emang mau yang semewah apa atau senyaman apa, karena nggak semua orang juga apa ya, bahkan mau pakai rooftop tent gitu ya. Ini plus minus soalnya sampai sekarang. Emang kita pakai rooftop tent ini mau kapan aja kita apa ya, camping dalam kondisi di bawah becek, permukaannya kurang nyaman, dengan pakai rooftop tent ini ya boleh dibilang anytime anywhere, tinggal buka aja. Dan sekarang rooftop tent ini makin banyak fiturnya, nggak cuma dari yang tadinya oh ya ada kantong penyimpanan buat pas kita tidur, sini taruh HP dan lain-lain, sampai ada juga sekarang yang punya panoramiknya nih. Ya, cerita ini panoramic sunroof. Nah, jadi kurang lebih kita kayak bisa sambil tidur ngelihat bintangnya di langit. Ini lumayan sih dibuka buat nambah udara saya pas lagi nge-review di dalam sini ya. Tapi nggak saya beresin sih, nggak apa-apa. Biarin aja rada ngampleh gini nih. Nah, rooftop tent menurut saya salah satu yang enak adalah itu dia. Anytime, anywhere, kita mau campingnya itu gampang, tinggal buka aja. Cuma buat kalian yang mungkin suka apa namanya, beser gitu ya. Kita tengah malam kalau harus naik turun tangga ini kadang-kadang jatuhnya jadi kayak menantang juga nih. Dengan nyawa tuh masih setengah, kita harus naik turun tengah malam sini, bisa jadi kurang nyaman gitu ya. Jadi plus minus, ada yang tetap lebih suka campingnya di bawah aja, ada juga tapi yang emang lebih senang camping di atap gini nih, lebih aman. Yang pasti kalau iCamper ini, kelebihannya dia ya selain kualitas, ngelipetnya gampang, cepet. Kayak ini sekarang paling tinggal ngelipet ini aja nih, atau ngeberesin si tiang yang ada di luar situ. Terus udah, ini nanti tinggal ada tarikannya di luar, terus kita tinggal, boleh bilang udah tinggal ngelipet aja.
taruh di bagian luarnya. Nah, asik. Ternyata masih di perkotaan kita. Oke. Lumayan dapat istirahat dulu sejenak, teman-teman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mobil Toyota Fortuner dari Mas Bobby Jambul ini, yang mana saya sangat menanti ya, untuk nanti next trip-nya bakal overland kemana, kita tungguin aja. Jadi ya sambil teman-teman juga pantengin aja ya, karena itu benar-benar luar biasa dan menarik sekali ya, untuk ngelihat perjalanan si Fortuner ini, teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan kita akan berjumpa lagi segera di video Jajalogi. Sehat-sehat buat kalian semua dan sampai ketemu. Dadah, assalamualaikum. Diberesin dulu.